Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua sehat walafiat. Kembali bersama saya Hali di Halikor Review. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah cinta yang sangat dramatis antara seorang tentara yang bernama John dan seorang gadis cantik bernama Savannah. John yang seorang tentara kerap kali ditugaskan di luar negeri dalam jangka waktu yang lama. Mampukah Savannah menjaga hubungan LDR-nya dengan John? Untuk mengetahui jawabannya, tonton terus kisah ini hingga selesai. Di sebuah kota dekat pantai di Amerika, hiduplah seorang lelaki yang hobi berselancar bernama John. John adalah seorang tentara yang sedang cuti selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu, ia tinggal bersama ayahnya. Pada satu hari, ketika John sedang ngasuh di dermaga sehabis berselancar, ia melihat 2 cewek dan 2 cowok sedang bermain di dermaga yang sama. Salah satu cewek tersebut sangat cantik. John sempat beradu pandang dengannya. Tiba-tiba, tas cewek itu terjatuh ke laut. Teman lelaki si cewek berlari ke pantai dengan maksud akan mengambil tas itu. John sempat mendengar cewek itu mengatakan bahwa isi tasnya sangat berharga. Tanpa berpikir panjang, John langsung melompat dari dermaga yang tingginya sekitar 20 kaki. Kemudian segera menyelam untuk mengambil tas tersebut. Setelah kembali ke pantai sambil menenteng tas, teman si cewek itu meminta tas itu dari John. Tetapi John mengabaikannya dan terus berjalan untuk menyerahkan sendiri tas sang cewek. Karena peristiwa itu, John dan si cewek cantik akhirnya berkenalan. Cewek itu mengenalkan dirinya sebagai Savannah. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Savannah mengundang John untuk ikut pesta barbecue. Awalnya John menolak karena ayahnya pasti sudah memasak untuknya di rumah. Namun Savannah terus memaksa yang membuat John akhirnya mengalah. Dari Savannah, John tahu bila Randy, cowok yang mau mengambil tas Savannah, menyukai gadis itu. Tetapi tidak dengan Savannah. Savannah hanya menganggapnya teman biasa. John juga sempat bercakap-cakap dengan Randy, yang membuat kita mengetahui fakta bahwa John bukanlah tentara biasa. Dia adalah pasukan khusus yang ditandai dengan cincin yang ia kenakan. John baru saja cuti dari tugasnya di Jerman dan sedang pulang kampung untuk berlibur. Di pesta tersebut juga, John bertemu dengan si kecil Alan dan ayahnya yang bernama Tim. Savannah terlihat sangat dekat dengan Alan dan ayahnya. Alan menderita autis dan ia jarang mau berbicara dengan orang asing. Namun, pada saat di pesta, anak itu mau berbicara dengan John. Hal itu membuat kesan John di mata Savannah semakin baik. Setelah malam makin beranjak, John berpamitan untuk pulang. Dan sebelum ia pulang, ia bertanya kepada Savannah apakah besok mereka bisa bertemu kembali. Sambil tersenyum, Savannah mengiyakan. Jawaban Savannah membuat John salah tingkah. Saat sedang berjalan kaki pulang ke rumah, John bertemu dengan Tim. Tim menawarkan tumpangan. Awalnya John menolak, namun akhirnya ia mau menerima setelah Tim memaksanya. Sepanjang perjalanan, John dan Tim mengobrol. John bertanya tentang ibu Alan yang tidak terlihat di pesta. Tim beralasan bahwa istrinya saat ini sedang berlibur di tempat yang lain. Keesokan harinya, Savannah mengajak John ke sebuah restoran di pinggir pantai. Sebelum John dan Savannah masuk ke dalam restoran, John dicegat oleh beberapa orang. Kejadian tersebut membuat Savannah bertanya-tanya dan sempat curiga kepada John. Untuk menghilangkan kecurigaan Savannah, John akhirnya menceritakan apa yang terjadi, bahwa hal tersebut karena sifat dirinya di masa lalu. Sebelum ia masuk ke dalam kesatuan, John adalah remaja yang bandel dan suka berkelahi. Namun sekarang, ia telah berubah.
Pada saat itu, Savannah dan John mengobrol untuk saling mengenal lebih dekat. Savannah bertanya tentang ayahnya John. Seperti apa dia? John mengatakan bahwa ayahnya adalah orang yang sangat pendiam. Ayah John bernama Mr. Bill. Ia memang lelaki yang pendiam, dan ia juga suka mengoleksi koin-koin antik. Setelah selesai makan malam dengan John, mendadak Savannah mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan ayahnya John. Meskipun cukup kaget dengan permintaan itu, karena ia baru mengenal Savannah, John tetap memenuhi keinginan Savannah tersebut. Setelah sampai di rumah John, akhirnya Savannah dan Mr. Bill bertemu. John mengira ayahnya yang pendiam tidak akan bisa mengobrol panjang dengan Savannah. Namun, ternyata dugaan John salah. Savannah mampu mengajak Mr. Bill untuk berbincang dengan baik. Gadis itu cukup cerdas. Ia menggunakan kesenangan Mr. Bill akan koin antik sebagai bahan obrolan. Savannah adalah gadis yang sangat baik. Dia tidak merokok, dia juga tidak minum alkohol. Bahkan, Savannah sedang membuat sebuah rumah bagi seorang warga yang rumahnya hancur terkena badai bersama teman-temannya. Bagi John, Savannah adalah malaikat yang tidak memiliki sisi buruk sama sekali. Ketika sedang mengajak John melihat rumah yang sedang dibangun Savannah, tiba-tiba hujan turun. Mereka berdua berteduh di bawah naungan papan dan atap yang belum selesai. Suasana yang romantis membuat mereka larut. Hubungan Savannah dan John makin lengket hari demi hari. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama. Bermain di pantai, makan malam bersama di rumah John, atau sekadar berjalan-jalan bersama di kota. Tidak terasa liburan John maupun Savannah akan segera berakhir. John akan kembali bertugas dan Savannah akan kembali ke kampus. Pada saat mengobrol di pantai, Savannah mengatakan kepada John bahwa ia menyadari ada persamaan antara Mr. Bill dan Alan. Menurut Savannah, Mr. Bill juga adalah penderita autis. Karena itulah ia memiliki sikap yang agak sedikit tidak normal, jarang berbicara, perfeksionis, dan kurang bisa bergaul dengan orang lain. Perkataan Savannah membuat John tersinggung. Ia sudah bersama ayahnya bertahun-tahun dan ia merasa bahwa ayahnya tidak mengidap penyakit seperti itu. John yang marah langsung pergi meninggalkan pantai. Randy yang tidak bisa membaca situasi memprovokasi John yang membuatnya mendapatkan bogem mentah dari John. Tim yang mencoba melerai juga kena sikut karena datang dari belakang. Keesokan harinya, John datang ke rumah Savannah untuk meminta maaf. Namun, ia tidak bertemu dengan gadis itu karena Savannah masih keluar rumah dan John hanya bertemu dengan Tim. Tim menyarankan John menulis surat kepada Savannah. Itu adalah surat pertama di antara mereka. Akhirnya, setelah Savannah membaca surat itu, John dan Savannah berbaikan kembali. Masa libur John dan Savannah akhirnya selesai. John kembali bertugas dan Savannah juga harus kembali ke kampus. Selama LDR, mereka berhubungan lewat surat. Dalam salah satu suratnya, John menceritakan tentang ayahnya, asal-muasal Mr. Bill mengoleksi koin antik. Pada saat John masih kecil, ia sempat berkunjung ke pabrik pembuatan uang dalam kunjungan sekolah. Dari kunjungan itu ia mengetahui bahwa terdapat koin-koin yang salah cetak yang kemudian dibuang. Namun, koin-koin tersebut diburu oleh kolektor. Pada satu hari saat membeli es krim, John menemukan satu koin yang aneh. Ia menunjukkan koin itu kepada ayahnya. Lalu, ayahnya mengajak John ke toko-toko barang antik untuk mengetahui nilai dari koin tersebut. Salah satu pemilik toko barang antik yang mereka kunjungi mengatakan bahwa koin itu bernilai $4.000. Lalu ia menyarankan juga kepada Mr. Bill untuk menyimpan koin itu sebagai investasi masa depan bagi John.
Setelah itu, Mr. Bill sering mengajak John berburu koin antik. Namun, setelah John beranjak remaja, ia mulai bosan pada kebiasaan itu. You spend all of our money on coins. Get a freaking fridge that works. Bahkan ia sempat memarahi ayahnya karena ia merasa ayahnya terlalu fokus berburu koin antik sampai-sampai ia lupa memperbaiki kulkas yang rusak. Nah, sejak hari itu Mr. Bill tidak pernah mengajak John berburu koin antik. Bahkan ia tidak pernah mau membicarakannya lagi dengan John. Kisah ini berlatar belakang pada tahun 2001, bertepatan dengan sebuah kejadian besar yang terjadi di Amerika pada bulan September. Kejadian itu membuat John yang sejatinya sudah selesai melaksanakan tugas harus kembali bertugas demi kesetiakawanan. Untunglah sebelum berangkat ke Afghanistan, tim John diberikan waktu cuti selama 2 hari. Bila teman-teman John sepakat untuk menghabiskan waktu cuti ke Paris, John memilih kembali ke kampungnya di Amerika. Saat John kembali, keluarga Savannah kebetulan sedang mengadakan pesta. John dan ayahnya diundang. Awalnya Mr. Bill setuju untuk ikut. Ia bahkan membuat sebuah makanan bagi keluarga Savannah. Akan tetapi di tengah perjalanan, Mr. Bill dilanda serangan cemas. Ia langsung meminta untuk turun dari mobil dan kembali ke rumahnya. Dengan berat hati, Savannah dan John mengantarkan Mr. Bill kembali pulang. Meskipun tidak datang bersama ayahnya, John disambut dengan baik di dalam pesta tersebut. Kedua orang tua Savannah memberikan banyak pujian kepada John dan mengucapkan terima kasih atas dedikasi lelaki itu sebagai tentara yang melindungi negaranya. Di pesta tersebut, John juga bertemu dengan Randy, dan John merasa tidak senang. Namun, Savannah menenangkan hati John dengan mengatakan bahwa ia memang harus mengundang Randy karena ia adalah tetangganya. John juga bertemu dengan Tim. John sempat mendengar seorang tamu menanyakan di mana istri Tim berada. Kenapa ia tidak ikut pesta? Pria itu kembali mengatakan alasan yang sama bahwa istrinya sedang berlibur. John tahu bahwa itu hanyalah alasan saja. Kemudian di pesta itu, Savannah baru tahu bahwa John akan bertugas ke Afghanistan selama 2 tahun. Awalnya Savannah tidak menyetujui keputusan John. Tetapi setelah John menjelaskannya dengan baik, akhirnya Savannah bisa legowo. John akhirnya berangkat menuju Afghanistan. Pada awalnya, John dan Savannah terus-menerus berkirim surat. Namun mendadak, tanpa alasan yang jelas, Savannah tidak lagi mengirimkan surat untuk John. John sampai berani diam-diam menggunakan telepon satelit milik komandannya untuk menghubungi Savannah. Tetapi sayangnya Savannah tidak mengangkat panggilan dari John. Setelah beberapa bulan berlangsung, surat dari Savannah akhirnya datang. Dan seperti kisah-kisah sad boy LDR lainnya, Savannah mengabarkan dirinya telah bertunangan dengan seseorang. Namun, Savannah tidak mengatakan siapa lelaki itu. John menyangka bahwa lelaki itu adalah Randy. Kabar pertunangan Savannah membuat John sangat marah dan frustasi, sampai-sampai ia membakar semua surat dari Savannah. Suatu ketika, rombongan patroli John dihadang oleh seorang warga. John segera mengamankan area karena ia takut jika itu adalah sergapan musuh. Intuisi John benar. Mendadak, pasukan musuh memberondong John dan rekannya. Meskipun berhasil melumpuhkan musuh, John harus mengalami luka yang cukup serius. Ia harus dirawat selama 3 bulan di Jerman. Setelah cukup sehat, John diminta untuk melapor kepada kaptennya. Sang kapten meminta John untuk pulang. Namun, anehnya John menolak. Ia ingin memperpanjang masa tugasnya. Alasannya tidak lain dan tidak bukan karena masih sakit hati setelah Savannah meninggalkannya. Setiap kali masa tugasnya berakhir, John akan selalu meminta perpanjangan. Namun suatu ketika, Kapten John yang baru langsung menyuruh John untuk pulang karena ia mengabarkan ayah John masuk rumah sakit. Mr. Bill terkena stroke.
Pada saat-saat terakhir Mr. Beale, John membacakan surat yang dituliskan kepada ayahnya. Surat itu berisi pengalaman saat ia terluka di Afghanistan. Ia mengatakan bahwa hal pertama yang diingatnya saat itu adalah koin-koin, dan hal terakhir yang diingatnya adalah Savannah. Setelah Mr. Beale meninggal, John memberanikan diri menemui Savannah. Ia ingin tahu dengan siapa gadis itu menikah. Savannah sangat terkejut saat melihat John datang ke peternakannya. Meskipun demikian, ia menyambut John dengan baik dan ramah. Dan pada akhirnya John tahu dengan siapa Savannah menikah. Savannah lalu bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Tim ternyata terkena kanker limfoma. Ia tidak akan hidup lama lagi. Tim melamar Savannah karena ia mencari orang yang bisa mengurusi Alan dengan tulus selepas kematiannya. Mau tidak mau, Savannah menerima lamaran itu karena sangat menyayangi Alan. Savannah kemudian mengajak John bertemu dengan Tim di rumah sakit. Akhirnya kedua orang itu bertemu. Tim meminta maaf kepada John atas apa yang telah dilakukannya. Tim mengatakan bahwa ia tahu bahwa hati Savannah tidak pernah bisa mencintai orang lain seperti ia mencintai John. Kemudian Savannah mengajak John makan malam di rumahnya. Mereka menggunakan waktu itu untuk berbincang banyak hal. Dari sana John tahu bahwa Savannah masih mencintainya. Dan John juga menyadari bahwa ia masih mencintai Savannah dan ia tidak pernah bisa membencinya. Sampai-sampai mereka berdua hampir kebablasan. Dan demi menjaga kehormatan dirinya dan rumah tangga Tim dan Savannah, John pamit pulang. Saat pulang, Savannah menanyakan kapan ia bisa bertemu lagi dengan John. Tetapi John menjawab dengan mengucapkan selamat tinggal. Jika memang jodoh, tidak akan kemana. John akhirnya kembali bertugas. Setelah beberapa tahun, John kembali ke Amerika. Saat itu, ia sedang mengunci sepedanya. Dan ia kemudian bertemu dengan Savannah yang sedang berada di sebuah restoran. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah cerita dari film Dear John. Hubungan jarak jauh memang selalu berbahaya. Kita tidak pernah tahu siapa Mr. Telikung di sekitar pasangan kita. Meleng sedikit langsung diembat. Kasihan John, padahal sudah sangat setia. Oke, sekian dulu untuk review kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Tetap di Halika Review. Bye-bye.